tentu kalau di politik ini kan ada kompetisi, ada lobby dan sebagainya. Jadi itu memang masih tergantung banyak hal. Tapi kalau dilihat dari subjektivitas potensinya Pak Trasnarang, ya, apalagi dia juga berada dari kultur Partai PDI Perjuangan yang sekarang posisi politiknya sedang cukup baik. Yeah. Jadi saya melihat masa depan Pak Trasnarang sih masih ada menurut saya, ya. Jadi misalnya dia jadi Menteri Dalam Negeri gitu ya cukup pantas gitu ya, dengan segala pengalamannya itu saya kira cukup layak. Jadi ya mudah-mudahan beliau masih bisa lah nanti berkarir di bidang politik di masa-masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bambang Y.R. Sadono dan juga Pak Bambang Sadono di sini. Kami kembali lagi pada acara wawancara dengan Pak Bambang Sadono. Pada episode ke-13 ini kami akan membahas mengenai Agustin Terasnarang. Agustin Terasnarang ini Pak ya? Pak. Iya, Pak Agustin. Dalam buku Bambang Sadono Jumlah Kritik yang terbit pada tahun 2012, Dr. Agustin Terasnarang, sarjana hukum, mantan Ketua Komisi 3 DPR RI, mantan Gubernur Kalimantan Tengah, yang saat ini menjadi Ketua Komite 1 DPD RI, menulis sebagai berikut. Saya mengenal Mas Bambang Sadono di DPR RI. Dia adalah sebagai salah seorang politikus yang menurut hemat saya berkarakter dan santun serta mampu menyampaikan dan menyalurkan aspirasi rakyat dengan baik. Walaupun saya berasal dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah dan partai yang berbeda, tapi dia masih mau mengajak dan memberi kesempatan pada saya untuk bersamanya di kabupaten di Jawa Tengah untuk bertemu dan berdiskusi dengan rakyat tentang masalah hukum dan politik yang berkembang pada saat itu. Mas Bambang Sadono harus meneruskan tradisi yang diperlukan dari seorang wakil rakyat, di samping terus melakukan penguasaan yang komprehensif tentang daerah yang diwakilinya juga harus dikuasai. Nah, ini saya sendiri nggak pernah dengar ini Pak Agustin. Kayaknya belum pernah ke rumah kayaknya. Belum. Ya. Nah, ini pergaulannya mulai dari mana nih kok bisa kenal Pak Agustin? Ya, terima kasih kembali dengan Raja, ya, Bambang Y.R. Sadono, ya, yang dipanggil Raja. Jadi Pak Trasnarang ini saya temui ketika saya menjadi anggota Komisi 3 DPR RI yang antara membidangi masalah hukum dan hak asasi manusia. Jadi selama saya menjadi anggota DPR mulai dari tahun 97 sampai berakhir tahun 2009 itu saya selalu berada di Komisi Hukum, ya, mungkin karena partai melihat latar belakang saya yang seorang sarjana hukum sehingga selalu menempatkan saya di situ. Yeah. Dan saya sendiri juga tidak terlalu memilih ya di mana ditempatkan, karena saya selalu punya prinsip bahwa biarlah orang lain yang menentukan posisi saya, artinya di mana saya dibutuhkan, bukan di mana saya senang. Nah, jadi maka saya tidak memilih sendiri. Nah, ketika hukum itu masih ada di Komisi 1, saya berada di Komisi 1 waktu itu, awal-awalnya tahun 97. Tapi kemudian hukum itu dipisahkan sendiri di Komisi 3. Nah, maka
2 periode saya berada di Komisi 3. Nah, di Komisi 3 inilah kemudian saya bertemu dengan Pak Teras Narang yang dari PDI Perjuangan yang dipilih dari daerah Kalimantan Tengah. Dan beliau adalah orang Dayak. Saya tahu, saya sangat apresiasi pada beliau ketika suatu saat terjadi konflik antara orang Dayak dan pendatang dari Madura, itu yang sampai menimbulkan korban jiwa pada waktu itu. Nah, Pak Teras Narang ini muncul sebagai juru bicara yang menurut saya sih mungkin bukan juru bicara resmi, tetapi karena dia orang Dayak maka dia bisa dianggap mewakili bagaimana aspirasi masyarakat dan terutama pemimpinnya yang dari Dayak itu. Nah, setelah itu maka konflik antar suku ini bisa selesai dengan baik. Nah, karena itu maka saya juga melihat bagaimana Pak Teras Narang ini begitu akomodatif ketika memimpin Komisi 3 sehingga kita yang dari fraksi yang berbeda-beda itu di bawah pimpinan Pak Teras Narang itu bisa bekerja sama dengan baik lah gitu. Nah, tadi sampai dikatakan bahwa Pak Teras Narang ini pernah saya ajak gitu ya untuk berbicara di Blora. Waktu itu berbicara di DPRD Kabupaten Blora. Nah, kenapa? Karena pada waktu itu ada masalah-masalah yang menyangkut dengan peraturan pemerintah kalau tidak salah yang mengatur mengenai rumah tangga kedewanan, yaitu DPRD, sehingga menimbulkan masalah. Banyak anggota DPRD di kabupaten kota itu yang akhirnya bermasalah dengan hukum, karena aparat penegak hukum menggunakan peraturan pemerintah itu. Nah, kemudian kita jelaskan, akhirnya Komisi 3 mengambil sikap bahwa ketentuan itu tentu tidak bisa diberlakukan karena tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Nah, karena itu saya mengambil pilihan bahwa yang harus menjelaskan ini adalah Ketua Komisi 3 yang memang punya hubungan kerja dengan para mitra penegak hukum ya, baik polisi kemudian kejaksaan, itu kita punya hubungan kerja yang fungsional. Dan di Blora itu memang komposisinya pada waktu itu PDIP yang mayoritas. Jadi yang jadi ketua DPRD-nya juga dari PDIP. Jadi kalau saya membawa Pak Teras Narang ke Blora, maka itu tentu akan lebih baik. Nah, waktu itu juga bersamaan Pak Teras Narang ini jadi narasumber bersamaan dengan Pak Profesor Mahfud. Jadi Pak Profesor Mahfud itu waktu itu dari PKB dan Pak Teras Narang ini yang dari PDIP. Nah, saya sendiri mewakili Partai Golkar. Nah, itulah hubungan-hubungan yang kita bina atau kita rawat ketika bersama-sama di Komisi 3, sehingga kita juga punya peran untuk membantu menyelesaikan soal-soal bahkan sampai di daerah. Berarti Pak Teras Narang ini memang banyak beraktivitas di Jawa Tengah gitu ya, Pak? Bukan. Jadi Pak Teras Narang ini anggota DPR RI yang berasal dari Kalimantan. Dia dipilih dari Kalimantan, memang dari daerahnya itu. Tetapi saya ajak itu hanya untuk diskusi aja. Nah, karena punya hubungan yang emosional, karena ketua DPRD Kabupaten Blora waktu itu dari PDIP. Maka kalau ini bisa berdialog, artinya kan ada empati. Jadi kalau ada masalah itu penyelesaiannya lebih mudah, karena tidak hanya pendekatan fungsional tapi juga pendekatan psikologisnya akan kena. Iya. Jadi itulah yang kemudian Pak Teras Narang menulis bahwa
saya memang tidak apa ya, kalau di dalam politik itu kalau masih membawa aspirasi itu memang masing-masing sesuai jalurnya. Jadi kita jadi anggota DPR kan dipilih oleh partai masing-masing, oleh pendukung partai masing-masing. Tetapi kalau sudah di DPR harus bisa bekerja sama karena masalah yang dihadapi itu sama. Jadi nggak terpisah-pisah masalah di masyarakat ya, di negara ini kan yang kita hadapi masalah yang sama. Jadi maka kerjasama yang fungsional yang baik itu akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah. Nah karena itu maka saya berusaha, karena ada masalah di konstituen saya, ya, saya kan dipilih dari daerah Blora, Rembang, Grobogan, dan Padi. Jadi begitu ada keluhan dari masyarakat, termasuk dari DPRD pada waktu itu, maka saya berusaha mencari jalan keluar. Nah, antara lain dengan mendatangkan pakar-pakar hukum yang yang memang bukan hanya kemampuannya menguasai materi, tetapi posisi fungsional strukturalnya dia memang di dalam posisi bisa untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kan tadi kan Pak Bambang bilang kalau yang membawa Pak Tresnarang diskusi Blora itu agar dapat membuahkan hasil lah, karena gara-gara ada sifat emosionalnya. Emang Pak Bambang tuh emang baru dekat dengan Pak Tresnarang pada waktu itu, atau ada kenangan-kenangan sebelumnya? Ya, saya memang bertemu Pak Tresnarang ketika di Komisi 3 itu. Ya, jadi karena sama-sama Pak Tras kelihatannya juga baru saat itu dia berada di DPR RI, kemudian ditempatkan di Komisi 3, atau mungkin malah sebelumnya beliau sudah pernah di komisi lain, yaitu di Komisi 2 di pemerintahan daerah kalau tidak salah. Kemudian pindah, dia memimpin di Komisi 3. Nah, kita ketemu di situ. Nah, Pak Tresnarang ini jadi ketua Komisi 3 itu juga tidak sampai selesai, karena ketokohannya beliau barangkali, kemudian di dalam pemilihan gubernur dia terpilih menjadi gubernur di Kalimantan Tengah. Jadi kalau tidak salah beliau terpilih 2 kali, jadi 2 kali masa jabatan. Nah, pada waktu di Kalimantan Tengah ya udah jarang ketemu. Jadi misalnya kita berkomunikasi dari jarak jauh saja gitu ya. Tetapi kelihatannya komunikasi batin dengan Pak Tresnarang ini masih terus terpelihara, sehingga ketika beliau sudah tidak lagi menjadi gubernur, beliau mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Nah, kemudian beliau terpilih pada tahun 2019 yang lalu. Sekarang beliau menjadi ketua Komite 1. Ya, ketua Komite 1 itu ya hampir mirip dengan ketua Komisi 1, 2, dan 3 di DPR RI. Jadi termasuk membidangi masalah pemerintahan daerah, membidangi juga masalah hukum di Komite 1, dan itu merupakan bidang Pak Tresnarang yang dikuasai selama ini. Nah, yang menarik dari beliau adalah sikapnya sebagai politisi yang berkarakter. Nah, salah satu yang kemudian beliau juga sempat saya wawancarai di channel ini juga, itu ketika menjelang pengambilan keputusan mengenai pilkada serentak. Nah, itu luar biasanya Komite 1 membuat pernyataan dan keputusan resmi Komite 1 DPD RI ini untuk menolak pilkada serentak. Jadi alasan Komite 1 seperti yang diterangkan oleh Pak Tresnarang ini persis seperti apa yang kemudian jadi perbincangan perdebatan selama ini, yaitu dikaitkan dengan pandemi COVID. Jadi memang sesuai posisinya dia adalah wakil dari daerah. Nah, ini juga hajat ini
pemilihan kepala daerah. Jadi memang lokasinya ada di daerah. Maka sebagai perwakilan daerah, Pak Trasnarang ini menyatakan bahwa sebaiknya pilkada itu ditunda. Jadi ada 34 provinsi. Nah, kebetulan 34-nya menyatakan hampir yang sama, bahwa tidak sependapat kalau dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Nah, itu loh Mas, beberapa hal yang menjadi pegangan dari Komite 1 DPD RI. Ya. Walaupun pada akhirnya tetap aja pemerintah dan DPR RI mengambil keputusan bahwa pilkada serentak itu tetap dilaksanakan dan sudah berlangsung tanggal 9 Desember kemarin. Tetapi tetap saja menurut saya Pak Trasnarang ini sebagai seorang politisi yang berkarakter. Ya. Artinya dengan segala pertimbangan yang masuk akal, dia berani mengusulkan bahwa sebaiknya pilkada serentak ini ditunda. Nah, jadi menurut saya ini ya perkara kemudian apa yang disampaikan itu tidak diterima, artinya ada keputusan lain, akhirnya pilkada itu tetap dilaksanakan, tetapi sebagai orang yang memang punya posisi untuk mengusulkan dan mengambil keputusan, dia sudah melakukan yang terbaik. Ya. Jadi artinya kalau di dalam politik itu yang baik belum tentu menang, yang menang belum tentu baik. Ya. Tetapi kan ke dalam politik realitasnya yang akhirnya menang ya apa yang terbanyak. Artinya yang terbanyak dipilih orang itulah yang jadi keputusan. Walaupun itu mungkin bukan keputusan yang terbaik. Uangnya juga banyak Pak. Ya, itu salah satu faktor. Tapi kalau pengambilan keputusan ini tidak ada hubungannya dengan uang sih. Jadi ini hubungannya dengan pilihan-pilihan. Mungkin ada pertimbangan kalau ditunda nanti masalahnya ini dan sebagainya lah. Yeah. Jadi akhirnya pilihannya tetap dilaksanakan, walaupun dengan risiko. Nah, salah satu risiko yang memang menjadi kenyataan adalah menurunnya partisipasi kan di dalam pilkada ini yang juga dipertimbangkan sebelumnya. Ini kan apalagi di daerah-daerah yang calonnya itu calon yang tunggal atau calon yang tidak imbang. Artinya salah satu sangat populer, yang lain tidak begitu populer. Itu membuat masyarakat semakin cenderung untuk tidak menggunakan haknya untuk memilih. Karena masyarakat juga merasa percuma, jadi artinya seandainya saya nggak milih pun juga pasti jadi gitu. Nah, daripada mengambil risiko yang cukup berat mengenai pandemi ini, ya mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya. Nah, akibatnya maka angka partisipasinya menurun, dan inilah salah satu yang dikhawatirkan oleh Pak Trasnarang. Dan menurut saya itu benar gitu loh. Jadi ini memang luar biasa. Nah, nampaknya itu juga berpengaruh sama partisipan pencalonan juga ya Pak, kayak banyak yang kotak kosong seperti itu ya Pak? Iya, kalau itu sih hubungannya bukan karena pandemi ya, itu karena memang situasi politik mungkin. Ya, potret politiknya seperti itu, dan cara berpolitiknya juga seperti itu gitu ya. Jadi orang mungkin karena tahu ada calon yang sangat kuat, daripada nanti calon sendiri juga cuma ngabisin biaya, udah bergabung saja itu. Mungkin kira-kira kayak begitu. Kemudian sekarang Pak Trasnarang ini kiprahnya bagaimana Pak? Mungkin ya, kalau saya melihat begini, Pak Trasnarang ini sekarang di DPD RI, tapi saya melihat dengan potensinya yang menurut saya cukup besar dan pengalamannya yang luar biasa. Saya kira pernah jadi pimpinan komisi di DPR RI, pernah menjadi gubernur, sekarang menjadi ketua komite di DPD RI. Itu menurut saya masa depan politiknya masih besar sih ya. Jadi
tentu kalau di politik ini kan ada kompetisi, ada lobby dan sebagainya. Jadi itu memang masih tergantung banyak hal. Tapi kalau dilihat dari subjektivitas potensinya Pak Trasnarang, ya, apalagi dia juga berada dari kultur Partai PDI Perjuangan yang sekarang posisi politiknya sedang cukup baik. Yeah. Jadi saya melihat masa depan Pak Trasnarang sih masih ada menurut saya. Ya. Jadi misalnya dia jadi Menteri Dalam Negeri gitu ya cukup pantas gitu ya. Dengan segala pengalamannya itu saya kira cukup layak. Jadi ya mudah-mudahan beliau masih bisa lah nanti berkarir di bidang politik di masa-masa yang akan datang. Pak Trasnarang ini jadi ketua Komisi 1 ya sekarang ya? Bukan ke komisi, kalau di DPD itu istilahnya komite. Ya, jadi komite 1 di DPD itu yang memang antara lain membidangi masalah politik, masalah hukum itu di komite 1 DPD RI ini. Kalau di DPR RI itu dibahas di komisi 2 dan komisi 3. Ya, jadi memang itu bidangnya Pak Trasnarang sejak dulu. Begitulah. Jadi wawancara hari ini mengenai bagaimana Pak Trasnarang telah mengaruhi karir Pak Bambang Sadono. Ada lagi Pak yang mau diucapkan? Ya, saya cuma berharap memang ke depan ini tokoh-tokoh politik yang punya pengalaman, punya wawasan ya. Pak Trasnarang ini juga bukan politisi yang meledak-ledak, tetapi proporsional, sistematis ya. Kalau istilah polisi itu terukur gitu ya. Jadi maka kawannya juga banyak gitu ya. Jadi ya itu tadi saya juga berharap mudah-mudahan beliau masih punya peran-peran kenegaraan yang lebih strategis di masa depan. Ya, masih kita pantau lagi ya. Jalan karirnya Pak Trasnarang ini. Ya, berakhirlah episode ke-13 kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di channel Bangsa TV. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.